semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Video kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan tanaman hidroponik, yaitu metode menanam tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan larutan nutrisi yang kaya akan unsur hara. Pada hari ini, kami akan melakukan wawancara singkat tentang bagaimana sistem hidroponik bekerja dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Tanpa menunggu lama lagi, yuk kita langsung masuk ke sesi wawancara. Sebelum kami memulai sesi wawancara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang akan kita berikan beberapa pertanyaan. Boleh tahukah dengan siapa kita berbicara? Irham Sobat. Dengan Kak Irham di sini. Jadi kakak ini udah mulai kapan menanam hidroponik dan di sini tuh tanamannya ada apa aja, Kak? Kalau mulai tanaman hidroponik ya? Iya. Mulai tanaman hidroponik itu saya mulai dari akhir 2023, Mbak. Oh, baru. Iya, baru aja hitungannya. Desember kalau nggak salah. Terus kalau tanaman yang udah pernah saya cobain tanam itu sekarang lagi nanam sawi sendok kayak gitu, sama seledri di belakang. Terus kalau yang lalu-lalu itu ada selada, ada bayam, itu ya. Banyak ya, Kak. Iya. Lalu selanjutnya, bagaimana nutrisi dalam larutan hidroponik ini memengaruhi pertumbuhan tanaman dibandingkan kalau kita itu pakai tanah biasa, Kak? Oh, kalau itu tentunya sangat pengaruhi ya. Karena ketika kita nanam di hidroponik, itu nutrisinya itu kita sendiri yang ngatur. Oh, gitu. Mau nutrisinya berapa, dan itu memang harus disimbangkan gitu ya. Bisa kita seimbangkan sendiri. Tapi kalau di tanah, itu kan ya gimana kondisi tanahnya lagi gitu, iya. buat kandungan nutrisinya. Kadang ada tanah yang subur, tapi ya ada juga tanah yang kurang subur. Ya akhirnya tanamannya itu jadi kurang berkembang. Selanjutnya, bagaimana sih pemilihan pH dan kadar nutrisi mempengaruhi kualitas tanaman hidroponik, dan biasanya kakak menggunakan pH berapa dan kadar nutrisi apa? Kalau pH dan nutrisi tentunya sangat berpengaruh. Kalau pH itu kan mempengaruhi seberapa banyak tanaman itu nyerap nutrisinya. Sedangkan kalau nutrisinya sendiri itu ya berpengaruh karena banyak enggaknya nutrisi yang diserap itu tentunya ngaruh ke kondisi tanamannya gitu. Terus kalau pH yang biasa pakai itu ya pH netral 6 sampai 7. Kalau nutrisinya itu biasanya saya pakai di tergantung tanaman sih Mas. Kalau kayak tanaman-tanaman kayak gini, sawi sendok, seledri itu biasanya 500 sampai 600. Iya, karena ketika saya nyobain di atas itu tanamannya itu kebakar. Jadi itu nutrisi itu juga panas, teman-teman. Panas. Jadi ketika terlalu tinggi, tanamannya bakal kebakar. Jadi hitam-hitam begitu. Tapi ketika terlalu rendah juga, tanamannya itu jadi kuning. Begitu. jadi harus yang stabil gitu ya, Kak? Iya, harus stabil. Misalnya kita nih mau mulai menanam nih Mas, biasanya kendala paling umum yang dihadapi itu apa ya? Sama gimana cara ngatasinnya? Kalau kendala paling umum ya, kalau dari internal itu ya jelas niat kita gitu. Terus kalau eksternal itu biasanya saya kena pengaruh itu dari cahaya matahari Mas. Cahaya matahari juga harga benih, harga nutrisinya begitu. Kalau cahaya matahari itu jelas ngaruh karena nutrisi itu nggak cukup buat tanaman gitu. Mereka tetap butuh pasokan cahaya dari matahari begitu. Jadi ya solusinya tuh tanamannya tuh di tempat yang terbuka gitu. Minimal kena matahari itu 8 jam sehari. Menurut kakak, gimana sih hidroponik ini bisa diterapkan di rumah atau perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan? Kalau menerapkan di rumah dan perkotaan ya, Iya. itu bisa contoh kayak punya saya ini. Jadi tuh tanam aja skala-skala kecil, walaupun memang kayak tempat saya ini ya lahannya terbatas gitu. Iya. Dan memang nggak semua tempat kena cahaya, jadi saya coba tanam di situ aja gitu. Tanam aja skala-skala kecil. Yang penting itu bisa buat rumah sendiri, buat orang-orang di rumah, biar ketahanan pangan di rumah sendiri itu terjaga.
Bagaimana cara kakak memantau dan mengontrol hama atau penyakit pada tanaman hidroponik tanpa menggunakan pestisida? Kalau cara mengontrol hama itu karena tanamannya itu yang sekali panen gitu ya, kayak bayam, pakcoy, seledri itu kan sekali panen gitu. Jadi itu biasanya saya nggak terlalu mikirkan soal hama karena memang sebelum kena hama udah dipanen duluan gitu. Tapi memang ada beberapa kondisi tuh hama itu lebih cepat menyebarnya. Kalau udah kayak gitu saya coba buat pakai pestisida yang alami, Mbak. Saya pernah coba itu pakai daun bawang, bisa juga pakai cabai. Kalau cabai kan mengandalkan capsaicinnya ya. Kalau bawang itu dia mengandalkan aroma bawangnya itu. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Semoga bisa membuat orang-orang di luar sana mungkin jadi punya pikiran untuk punya hidroponik juga sendiri di rumah. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari pembahasan yang kami bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa hidroponik merupakan metode efektif untuk menanam secara efisien, hemat lahan, dan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan nutrisi, pH, dan perawatan yang baik, hidroponik bisa menjadi solusi pertanian masa depan bahkan di wilayah perkotaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa menjadi referensi untuk budidaya hidroponik yang lebih efektif.